Jadi jangan menggampangkan, apalagi wah saat Qori itu menghina Kiai Imaduddin. Ya kamu tuh masih baru belajar ilmu-ilmu alat. Belum pernah belajar bagaimana menjadi ulama. Coba dia datang ke tempat kita, buktikan kalau dia bisa tahu kalau nasabah Alawi itu sabuk. Saya taruhan, ayo. Nggak ada. Dia sama kita tuh sama aja. Cuman menangnya dia itu seolah-olahnya aja aktingnya, maklum. Mau daftar sebagai aktor Amerika ya kan. Mau dapat piala Oscar juga. Habib, kalian antum semua duduk manis saja. Biarlah kami yang lawan ini. Mana buktinya? Naik ke rumah aja tidak berani mau melawan orang. Dasar baru diiming-imingi Alphard. Assalamualaikum, salam rahayu. Akhirnya si Qori ini bisa dibilang kena batunya. Itu berawal dari ucapan dia kok. Dia mau kemana sekarang? Mau ke kubunya Habib? Siapa yang percaya dia? Mau ke kubunya orang-orang Nusantara? Si Imaduddin? Siapa yang percaya Qori juga? Akhirnya kamu tuh akan posisinya di tengah-tengah sendirian. Tapi di tengah dalam posisi dibuang. Bukan di tengah betulan. Sayang sekali loh keilmuannya ini disia-siakan. Dia belajar banyak, membaca mungkin manuskrip, kitab, tapi dia tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang ulama betulan. Dia nggak bisa. Padahal modal ada, tetapi dia nggak bisa. Dikiranya itu kalau orang udah punya nama tinggi itu, pakai sorban, kalau kita tambahin kacamata, tambah nggak kelihatan itu matanya berbuang atau tidak. Dikiranya kalau udah terkenal, ada yang nyebut ustadz, ada yang nyebut kiai atau apalah, atau ajengan atau apa, atau tengku, itu udah stempel jadi ulama gitu. Tidak. Contohnya orang belajar dari pondok pesantren, dia belajar banyak kitab, dia belajar banyak ilmu, tetapi apakah setelah lulus dari pesantren jadi ulama? Kan tidak juga. Padahal dia udah belajar banyak hal, berbagai macam ilmu. Tetapi saat dia keluar dari pesantren, dia udah lulus, belum tentu jadi ulama. Sama seperti Qori ini, sesungguhnya posisinya hanya belajar ilmu, tetapi dia belum pernah belajar menjadi ulama itu seperti apa. Nah kalau mulutnya seperti itu, apakah itu pantas? Pantas ya? Dia tidak pernah belajar bagaimana merintis, membuat pesantren gitu. Belum bisa dia. Belum ada apa-apanya dengan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin itu udah lebih lama daripada bahkan seperti Bahar, Imam Jumbo. Itu lebih dulu Kiai Imaduddin. Merintis, meluluskan pesantren, membangun pesantren, membuat citra ini loh sistem belajar keilmuan. Lebih dulu Kiai Imaduddin jauh. Dikiranya kalau orang dia itu belajar, dia kan sering ini kan, mengatakan dirinya peneliti, lalu lagaknya seakan-akan seperti ulama. Orang meneliti, orang membaca itu. Nah bahkan kamu belajar ilmu macam apapun, ilmu agama, belum tentu kamu tuh jadi ulama. Jadi ulama itu tidak kok kamu tuh belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, lalu jadi ulama. Tidak. Contohnya banyak sekali, ribuan bahkan jutaan orang itu lulusan pondok pesantren, ya, tapi mereka tidak semua jadi ulama. Tidak semua. Jadi jangan menggampangkan, apalagi wah saat Qori itu menghina Kiai Imaduddin. Ya kamu tuh masih baru belajar ilmu-ilmu alat. Belum pernah belajar bagaimana menjadi ulama. Itu beda lagi. Ilmunya juga beda lagi, caranya beda lagi, konteksnya beda lagi. Ya kalau jadi ulama itu modalnya hanya belajar kitab, belum jadi ulama. Banyak orang yang bisa jadi ulama. Banyak sekali. Apalagi itu semua lulusan pesantren. Wah, kalau lulusan pesantren jumlahnya jutaan, lalu berapa juta ulama? Lulusan pesantren dia jadi pedagang, dia jadi tentara, bahkan dia jadi RT,
Bahkan dia jadi hanya petugas buat kebersihan juga ada. Macam-macam. Jadi kalau misalkan Qori itu merasa dia belajar ilmu nasab, lalu seakan gayanya seperti itu, yang akhirnya membuat dirinya kecewa ya karena sikapnya itu belum pernah belajar bagaimana cara menjadi seorang ulama. Itu ada ilmunya sendiri, ada caranya sendiri. Dan kebanyakan kalau di KN itu lewat barokah gurunya biasanya. Bahkan ada orang tuh sebelum pesantren udah lama, 20 tahun, 30 tahun. Hanya untuk menjadi kiai di desanya saja harus izin sama gurunya itu ada. Hanya ingin mendirikan pondok padahal dia punya uang banyak juga. Belum tentu gurunya misalkan, oh saya tidak mengizinkan. Enggak. Ya enggak. Itu faktanya seperti itu. Jadi kalau dia merasa, ini peneliti, waduh, saya ini orang yang sangat-sangat memahami ilmu nasab. Coba lihat itu mulutnya kalau berbicara itu. Semua orang yang gak cocok dengan dia tuh dihina. Ini saja itu ibarat nilai itu 7 atau 5. Prasyarat menjadi ulama. Ya udah 1 dulu putus soal apa? Ucapan dia. Udah putus. Padahal yang namanya ulama itu penyampainya apa? Kan pakai lidah, pakai ucapan. Tapi sini aja dia udah gagal mau dia belajar ilmu apapun nggak layak gitu loh. Kecuali dia belajar bagaimana cara menjadi ulama, sikap-sikapnya, kata-katanya, karakternya, belum lagi barokahnya. Dan dia itu seperti orang yang agak-agak ahli-ahli yang berbau sufi, makanya dia kasar. Kalau Qori ini belajar ilmu-ilmu berbau sufi, dia akan bisa halus. Asal jangan kebelebasan, lalu jadi ahli khurafat. Hantai dari surga. Ya ini dia nih, ini apa ya? Ini celutukan dari teman-teman dia juga di online. Jadi Qori dulu juga pertemanan orang-orang ini di medsos. Ini dia. Dulu Tengku Qori sebelum login, sebelum hijrah, sebelum diberikan oleh Allah jalan, kalau kata saya ditampar sama Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib, karena beliau tadi Fatihah kepada Abdullah bin Al-Haddad. Saya tadi belum nyampe, saya liatin, yang saya tunggu ceramah Tengku Qori. Habib Abdullah ngomong apa bodoh amat, Habib Gosi ngoceh bodoh amat. Yang saya lihat Tengku Qori mau ngomong apa bener, beliau baru megang mic, Imadiyah dan lain sebagainya kocar kacir di dalamnya. Mudah-mudahan kata Habib Abdullah tadi barusan, Khalid bin Walid dulu menjadi panglima yang memusuhi Nabi Muhammad. Allah berikan saat ini mudah-mudahan Tengku Qori menjadi seseorang yang insya Allah di jalan yang benar, yang membela salaf-salaf soleh, yang membela para aulia Allah Ta'ala, yang membela semua Ali Al-Ba'dawi. Amin. Kahnya kalau kata Tengku Qori dapat mobil Alphard katanya. Pajero dan lain sebagainya. Berkah Ba'alawi coy. Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya nggak ada kemuliaan. Pihak kita itu percuma, malah bikin najis hukum kita. Kapan dihukum pun kita itu tidak pantas Qori itu, karena membuat kotor hukum kita. Dia itu bukan manusia kok. Jadi dia itu bukan manusia, dia itu hewan kok, berkaki 2. Bukan ya kita yang hebat itu, dia mau apa-apa. Kita itu udah jangan sebut namanya aja, diemin aja, nggak dianggap aja. Itu hukuman terberat dalam hidupnya manusia itu. Tidak dipedulikan, itu loh. Pokoknya kalau saya mengucapkan terima kasih, Qori otak bocor, terima kasih atas kejujuranmu mengatakan bahwa Babilawi itu adalah anak hasil zina. Saya terima kasih dia telah jujur, jujur dia. Terima kasih saya kalau terima kasih Qori otak bocor itu kalau saya dukung, saya dukung.
ini sakit toh, Said. Sakit. Bener. Kalau pandangan saya begini, orang seperti Kori itu ya harus disalahkan. Supaya kalau dia disalahkan dia tambah menjadi-jadi. Iya benar. Misalnya begini, Kori, kamu tidak boleh, kamu hianat sama Pak Alawi. Pak Alawi sudah berkorban banyak loh buat kau, ngasih Alphard, ngasih duit. Tidak kurang-kurang duitnya Pak Alawi masuk di kau. Tapi sekarang kau mengkhianati Pak Alawi. Malah tambah panas dia. Masuk Bang Kumis. Kenapa? Ini strategi untuk bikin egonya naik lagi. Masuk. Iya, dia kan ngamuk-ngamuk karena egonya diusir dia. Terus egonya orang naik, kayak salah ucap. Iya, orang kayak gini kan enggak pernah mau merasa salah, harus benar terus. Nah, jadi kita salahkan aja terus dia supaya dia tambah menjadi-jadi. Begitu kalau menurut saya. Terus Bang Kumis. Sudah saya pelajari Gustom. Loh, Gustom kemana? Ya, Gustom kena pelanggaran. Lah, ya ditombak dari bawah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Kuping. Waalaikumsalam. Iya, tadi Syekh itu juga kena pelanggaran juga, sempat juga kena tombak. Anda nih, tapi sudah bisa. Protesis itu kudu sekti-sekti yuk, kudu di karomah sekti-sekti ndak tombak satu, tombak tumbang satu lagi gitu. Lanjut. Ini kadang ini juga ya, kalau melihat dari Qori ini agak lucu ya. Agak lucunya itu gimana? Kok dia ini berbolak-balik gitu. Tapi saya menganalisa dalam hati saya lah, saya sendirilah menganalisa Qori ini, kayaknya dia tahu nasab Alwi ini begini, bahwasanya tidak sahih gitu. Kalau saya analisa juga, kemungkinan bisa jadi nanti dia akan berbalik lagi ke kita, itu dengan alasan, dalam kata dia katanya alasannya itu nyusup gitu. Kira-kira ada nggak sependapat kayak gitu? Kayaknya sih dia nggak bakalan juga mau masuk ke kita, maksudnya ke barisannya Kiai Imat. Karena apa? Ini kan masalahnya ya, barisan Kiai Imat ini kan tidak menerima statusnya dia sebagai sayyid. Dia kan mengaku sebagai sayyid, sebagai zuriyah Nabi. Nah, ketika dites DNA ternyata hasilnya kan L, orang Bangladesh. Nah, dari situ itu dia posing. Jadi keluarnya Qori dari barisan itu karena setelah tes DNA itu dia berpikir, siapa tahu saya masuk di barisannya Pak Alawi bisa diterima karena sama-sama tidak terkonfirmasi C1, kan begitu dia. Oke, Bang Kumis. Jadi gini, Qori berharap itu DNA-nya ternyata L, jadinya gila. Lah kita yang O cuman bilang gitu aja kalau menurut saya. Jadi Qori itu saya berpikir bahwa kondisinya sekarang agak menyesal dikit. Bagaimana waktu dia ada di barisan kita, walaupun kita nggak kaya-kaya banget, tapi ngedukung beliau, kasih transfer ini, kasih ini, bantu ini. Begitu datang ke plat G, dia nggak dapat apa-apa, bahkan dihinakan, nggak dianggap sederajat dengan dirinya. Ya toh, akhirnya ngamuklah dia, dia berpikir lagi apakah bisa kembali lagi diterima. Santai, orang Indonesia itu pemaaf tapi tidak pelupa, kan gitu. Kita maafin tapi tidak kita lupakan. Pemaaf tapi tidak pelupa. Masuk. Masa. Berarti kira-kira ada kemungkinan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Bang Siping. Oke, jadi kira-kira kemungkinan Qori ini bisa berbalik lagi ya, atau gimana nih? Ya kan nyap-nyap sama Habib sekarang, nyap-nyap sama Habib. Kalau dilihat kembali atau tidak, kemungkinan itu lebih mudah memprediksi ibu-ibu sedang dapat daripada Qori.
Oh. Jadi kemungkinan itu banyak sekali kalau jadi ada 100 miliar kemungkinan. Jadi ya kita antisipasi aja dari semua kemungkinan. Iya. Izin permintaan kepada Bang Skincare ya. Mengajukan permintaan Bang Skincare dan Bang Kumis ya. Untuk kasus apa itu undangan yang disampaikan oleh Polres Sampang kepada keluarga Said Masim, ini tolong dilewat jalur hijau aja kepada siapa? Pada Said lokal atau Gustom. Ya, begitu aja. Siap, Ustaz, siap. Terima kasih. Iya, makasih Ustaz. Loh, aku belum mengikuti jenengan ya Skincare News. Banyak banget ini apa? Banjir lah nek mboten nganggo rontek ditombak pisan ya glidakno Kiai pripun. Oh. Kalau bagi tombak naik lagi, tombak lagi naik lagi kan kena ban. Enggak apa-apa ya. Penting terus mengudara. Monggo lanjut ya, monggo. Nggih. Jadi saya berpikir lagi bahwa masalah ini saya berpikir sejak bubarnya Sri Mulat itu hidup kita agak sedikit sedih, nggak ada hiburan. Tapi begitu Kori ada, itu timbul lagi hiburan kita gitu loh. Jadi anggap aja sebagai hiburan karena dalil-dalil yang dia kemukakan itu nggak pernah masuk buat kita. Jadi anggap hiburan gitu loh. Lagian dari Tapi awal juga begini, saya nggak terikat sama siapapun. Bang DJ, tapi ingat kita itu pemaaf. Orang yang tak bersalah kalau minta maaf ya kita maafkan. Tapi kita bukan pelupa gitu. Kita selalu ingat apa yang dilakukan oleh Kori, apa yang difitnah, apa fitnahan Kori terhadap bangsa Indonesia, terutama orang-orang Jawa ini. Itu maka dari tadi saya sulit kata-kata untuk Kori, kehabisan kata-kata untuk Kori begitu, karena fitnahnya sangat kejam kepada bangsa kita gitu. Iya, jadi gini Bang, saya pernah diskusi juga sama Bang Skincare sama Bang Acung. Nggak ngaruh mereka tuh Bang, karena esensinya itu bukan mereka. Mereka itu siapa? Ikut dompleng juga keteranan Kiai Imad ini. Kalau nggak ada tesis Kiai Imad ini, mereka itu siapa gitu? Ya harusnya mereka itu seneng, bangga gitu kan. Oh, ditokohkan dulu ya toh. Nah kalau sekarang dia mau menganggap diri dia biasa-biasa, ya sudah gitu. Karena apa ya, kita ini kan ada di kumpulan ini itu kan sebenarnya berangkat dari hati kita sendiri-sendiri. Kayak Bang Ahmad juga hadir, nggak ada yang nyuruh maksa kan, nggak ada. Artinya Bang Ahmad itu kan merdeka atas diri Bang Ahmad. Tidak ada gerakan apa-apa yang memerintahkan Bang Ahmad ini, kamu ikut bahas itu, kan tidak ada. Jadi itu juga lah hari ini itu yang berlaku kepada siapapun. Jadi menurut saya kita berjalan semacam hari ini itu Bang Ahmad, itu tuh kita sudah senang, punya tambah saudara, punya tambah pertemanan ya kan, walaupun tambah musuh juga dalam arti kata diskusinya musuhnya ya. Ini kan salah satu hikmah ya, kita jangan menuntut lebih lah. Kalau memang ini tujuan kita ya seperti ini aja, apalagi yang mau dicari. Mau gantiin Kiai Imad misalkan, saya nggak mungkin, saya ini siapa gitu. Cuman nggak, kalau apa yang dia lakukan itu kita dukung, nah itu berkah buat beliau gitu. Kalau saya sih memaknai persoalan tesis ini, ya saya kiblatnya ke beliau, karena yang saya tahu, yang saya lihat catatan itu buku beliau lah yang paling banyak saya aplikasikan, walaupun yang lain juga saya baca gitu. Dan untuk sampai hari ini ya belum ada saya mengikuti, misalkan kayak model si Kori kemarin, bukunya sempat kita punya, kita baca, tetapi dia tidak konsisten gitu. Kita itu bukan mau mencari induk semang, enggak. Kita cuma mau tahu ini siapa yang paling mengerti dalam konteks polemik nasab ini.
Nah, hari ini yang sangat atensinya lebih tinggi daripada yang lain itu ya Kiai Haji Imaduddin. Dia tidak hanya bersuara, dia juga menulis gitu. Nah, tulisan dia ini akan terus kita simpen, bisa kita cerna setiap saat, dan bisa juga kita simpan sebagai dalam sebuah tulisan itu, koleksi buku-buku yang dia punya itu. Kalau saya senang mengkoleksi buku beliau. Artinya apa? Dari situ kita bisa paham bahwasanya tidak gampang menjadi Kiai Imad itu, Bang Ahmad. Orang yang trigger itu, orang yang paling the most wanted of Ba'alawi itu ya Kiai Haji Imaduddin. Bukan siapa, nggak ada. Coba. Yang paling disindir-sindir oleh Ba'alawi itu Kiai Imad. Kenapa? Karena Kiai Imad ini yang memberitahu kepada masyarakat layak ini. Siapa sebenarnya Ba'alawi itu. Nah, sekarang ya masa kita sudah mengikuti polemik kajian ini, terus tiba-tiba kita berbalik arah mendukung Ba'alawi tanpa ada sebab musabab, ya kayak model Kori itu, ya kita nggak bisa ikutin dia sumbernya itu nggak ada gitu. Kenapa? Begini ya Bang, baik Kori maupun saya ataupun hostnya ataupun Bang Ahmad sendiri, kita itu sama-sama nggak tahu kalau Ba'alawi itu nasabnya sambung. Udahlah, coba buktikan, undang Kori ke sini. Kalau yang konon katanya dia dapat berjalan di kebenaran, berjalan di dapat hidayah, coba dia datang ke tempat kita, buktikan kalau dia bisa tahu kalau nasab Ba'alawi itu sambung. Saya taruhan, ayo. Nggak ada. Dia sama kita itu sama aja. Cuman menangnya dia itu seolah-olahnya aja, aktingnya, maklum, mau daftar sebagai aktor Amerika ya kan, mau dapat piala Oscar dia. Habib, kalian antum semua duduk manis saja, biarlah kami yang lawan ini. Mana buktinya? Naik ke rumah aja tidak berani mau melawan orang. Dasar baru dimingi-mingi Alphard. Mana Alphard mana? Sudah ada. Sudah ketabrak, rusak ketabrak. Saya sengaja Bang Ahmad biar dia nggak jadi pindah ke protesis lagi gitu. Biar aja dia di sana.